saya menempatkan Muhammad itu menjadi orang yang paling pertama, itu bukan murni berdasarkan pertimbangan. Artinya ini bukan berdasarkan pertimbangan ideologi. Karena jelas saya bertentangan secara keyakinan dengan beliau. Bukan saya menempatkan dengan berdasarkan pertimbangan politik atau pertimbangan ekonomi dan bahkan pertimbangan yang lain. Tapi ini adalah murni berdasarkan kaidah ilmiah yang saya dapatkan di lapangan, dan ini saya bisa bertanggungjawabkan secara akademik. Bahkan beliau mengatakan ada dua alasan yang saya dapatkan dan di dalam diri Muhammad itu, kata beliau, sehingga inilah menjadi sebab sehingga beliau mampu menempati urutan yang paling pertama dibandingkan yang lain. Yang pertama, di mata Michael Hart, Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang mampu memberikan kebahagiaan manusia secara lahiriah maupun secara batiniah. Dalam konteks barat yang disebut dengan kebahagiaan atau ketenangan psikologi. Banyak orang yang saya teliti, dari 100 ini ada orang sukses bagaimana memberikan trik, strategi, dan berbagai macam upaya yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan secara lahiriah. Banyak orang yang mampu memberikan cara bagaimana orang bisa mendapatkan jabatan seperti apa yang dia inginkan. Banyak orang mampu memberikan trik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya. Banyak orang yang mampu memberikan trik untuk mendapatkan posisi derajat sosial yang tinggi di mata masyarakat, tapi malah justru sangat sedikit orang yang mampu memberikan kebahagiaan secara batiniah, secara psikologi. Sementara Rasulullah SAW adalah mampu menghadirkan kedua-duanya. Dan bahkan penekanan dari beliau, kebahagiaan batiniah inilah yang menjadi aktor utama keberhasilannya seseorang. Bisa kita lihat dalam konteks kehidupan kita hari ini misalnya. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang mungkin notabene-nya adalah sifatnya sederhana, kecil, apakah itu di rumah tangga kita, atau mungkin di jalan perjalanan, atau bahkan di tempat kita kerja, yang secara kasat mata kita melihat bahwa persoalan ini sangat sederhana, kecil, bisa diselesaikan. Tapi ketika dihadapkan, ketika kita menyelesaikan itu dalam posisi kita dalam keadaan tidak tenang, dalam posisi psikologi kita dalam keadaan bimbang, maka biasanya kita sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Bahkan tidak sedikit persoalan yang notabene-nya adalah sifatnya sederhana malah justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru, atau pada akhirnya sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Begitupun sebaliknya, kita boleh jadi kita melihat persoalan ini sifatnya sangat sulit untuk diselesaikan. Secara akal itu mustahil untuk diselesaikan, untuk ditemukan jalan keluarnya, sangat rumit. Tapi ketika kita menyelesaikan ini, menghadapi ini dengan posisi kita dalam keadaan tenang, maka biasanya yang awalnya itu sangat sulit,
kita justru bisa menemukan titik-titik tertentu sehingga di mana kunci penyelesaian persoalan yang kita hadapi tersebut. Karena berawalnya dari ketenangan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, Michael Hart mengatakan beliau Muhammad adalah sosok manusia yang paling sulit ditemukan di atas permukaan bumi ini. Maka beliau mengatakan adalah sosok manusia yang paling aneh. Karena kenapa? Bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang mampu menyatukan antara apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Dalam konteks kita hari ini, atau kita melihat dalam konteks Islam atau bahasa Al-Quran, seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam Quran surah Al-Ahzab, yaitu disebut dengan uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang terbaik.